Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Badut. Mungkin untuk kawan-kawan yang mengikuti ekspedisi Garis Langit Nusa Layaran nggak asing mendengar nama Badut, karena di ekspedisi sebelumnya yang waktu sepedaan dari Jawa, Kalimantan sampai Sumatera, saya turut serta untuk mendampingi mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya bisa ikut mendampingi Kidung dalam ekspedisi lanjutan ini. Di balik ada kepentingan pribadi, bagaimana kawan kami yang bernama Aceh sama Lana, mereka harus pulang karena ada kepentingan keluarga. Jadi pada saat saya sedang bekerja di Karawang, saya ditelepon sama Kidung. Nah, tiba-tiba dia nawarin, bisa nggak ikut sepedaan sampai Nepal? Kok bisa, kataku kan. Habis itu ternyata bukan bercanda gitu, kirain cuma bercanda doang. Nah, waktu itu langsung lah bikin nyari jadwal buat nyari paspor waktu itu. Kebetulan di Bandung nggak ada, aku dapatnya di Tasik waktu itu. Pada waktu itu saya harus nyusul ke Malaysia itu pada tanggal 16 Juni. Cuma selesainya paspor aku itu kemarin tanggal 18 Juni. Makanya aku nggak bisa menghadiri acara konservasi penyu internasional waktu diselenggarakan di Malaysia. Setelah itu tahu-tahu ada kabar, lihat postingan di Nusa Layaran, mereka pada narik anak panah nih, karena urusan birokrasi buat bikin visa India nggak bisa di luar. Makanya saya yang seharusnya udah nyusul mereka ke Malaysia, jadi mundur lagi sampai sekarang. Singkat cerita, ketika mereka pulang balik ke Indonesia, mungkin banyak teman-teman yang mendukung kami dari awal. Di situ mereka mungkin merasakan kecewa karena teman-teman yang udah mendukung kami dari awal, mereka berpikir, banyak bahkan yang berpikir bahwa kami akan gagal dalam ekspedisi ini. Namun aku sendiri masih tetap yakin bahwa ekspedisi ini akan berlanjut sampai tujuan. Disitulah kami, ya aku bersama Kidung, membangun semangat bagaimana kami melakukan perjalanan. Pasca konser pejalan diadakan di Bandung, kami melakukan agenda yaitu ngamen untuk menyerap energi-energi yang ada di teman-teman di Pulau Jawa. Ya, jadi putus asa, kecewa dan juga marah itu berkelindan ya di dalam pikiran sama hati ketika di Malaysia mau tidak mau kami harus memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Jadi setelah mencari berbagai informasi, akhirnya mendapatkan informasi bahwa India saat itu dengan Myanmar itu masih terjadi konflik bilateral dan perbatasan mereka belum dibuka. Karena di awal tahun 2021 terjadi kudeta militer di sana, tapi kenyataannya bahwa tim ekspedisi Garis Langit saat itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan visa Myanmar. Hanya saja waktu itu saya sendiri berpikir bahwa saya juga harus mencari tahu informasi tentang Myanmar dan India. Dan di Malaysia ketika persiapan untuk Hari Penyu itu, saya mendapatkan informasi bahwa perbatasan Myanmar dan India tutup. Waktu itu tidak banyak berpikir bahwa saya harus cari tahu juga tentang visa India. Jadi di Malaysia langsung cari tahu tentang visa India. Ternyata yang mengecewakannya adalah khusus untuk Indonesia, untuk mendapatkan visa India itu harus dilakukan di negara asal. Akhirnya saya menghubungi kawan-kawan di Nusa Layaran, juga berkomunikasi dengan Lana dan Aceh.
akhirnya saya harus secepatnya memutuskan untuk pulang. Akhirnya waktu itu ya sudah, kita harus pulang dan menarik anak panah untuk mempersiapkan pelesatan berikutnya. Ya, sepulangnya ke Indonesia ternyata saya sendiri merasakan gejolak yang cukup luar biasa, bahwa ternyata pulang di tengah perjalanan ekspedisi itu tidak semenyenangkan itu. Jika banyak pepatah yang mengatakan bahwa pulang adalah sebuah kegembiraan, tapi bagi saya sendiri pulang di tengah ekspedisi yang belum selesai adalah sebuah kutukan, karena ketika menginjakan kaki di Indonesia hampir saya tidak merasakan rasa sedih dan tanda petik tidak berinang air mata atau tidak terharu, melainkan seperti kosong. Dan di situ saya mengamini bahwa mungkin saya merasa frustasi. Bahkan hampir 1 bulan lebih itu saya tidak bertemu dengan orang-orang, karena orang-orang sudah tahu bahwa saya dan tim ekspedisi Garis Langit kembali pulang, tapi saya tidak menemui mereka. Saya berdiam di rumah, hanya menemui orang-orang terdekat, kawanan-kawanan dari Nusa Leuran, itu pun sekali. Jadi memang ada pertarungan batin ketika saya pulang. Nah, singkat cerita, Nusa Leuran itu di setiap bulan September memiliki agenda rutin, yaitu konser pejalan. Nah, di konser pejalan itu akhirnya saya juga banyak bertemu dengan teman-teman yang lain, terus menghadiri pertemuan-pertemuan lain dengan teman-teman. Akhirnya di sana semangat itu ada, tapi jujur saya sendiri justru merasakan bahwa sudah tidak ada lagi nyala api untuk melanjutkan ekspedisi. Bahkan saya dengan mencari regulasi soal mendapatkan visa India, visa Bangladesh, karena waktu itu akhirnya kami memutuskan untuk mengganti Myanmar dengan Bangladesh. Itu sangat sulit. Banyak sekali aturan-aturan yang harus kami persiapkan, sementara ekspedisi ini sejak awal itu tidak memiliki anggaran atau pendonor atau penanggung biaya. Jadi kami lakukan secara mandiri semua, dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh negara ini cukup berat buat kami. Tapi saya juga melihat di satu sisi bahwa ada semangat yang masih menyala dari Badut ketika itu. Akhirnya setelah setelah konser pejalan, saya iseng bilang, "Dut, yuk kita ngamen, kita bikin tour di Pulau Jawa untuk nyari uang." Tapi dalam hati saya bukan buat cari uang, karena saya udah tahu perjalanan tur musik itu alih-alih mendapatkan uang, kami justru akan menghabiskan banyak uang di sana. Tapi saya bilang ke Badut waktu itu, "Yuk kita jalan nyari uang." Akhirnya kami bikin tur perjalanan musik Ruang Kidung. Nah, yang menariknya ketika di Blitar waktu itu, waktu sebelum mulai acara, saya bilang ke Badut bahwa sebenarnya ini kita bukan tidak akan mendapatkan uang dalam perjalanan musik ini. Ternyata dia udah tahu, dia memang tidak akan mendapatkan uang, tapi kita akan mendapatkan semangat untuk mengembalikan nyala api agar ekspedisi Garis Langit terus berjalan. Akhirnya sejak akhir September sampai November kami melakukan perjalanan mengunjungi teman-teman di daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan juga Jakarta waktu itu, untuk mengambil semangatnya teman-teman agar kami memiliki semangat untuk bisa melanjutkan ekspedisi Garis Langit yang tertunda atau melesatkan anak panah yang ditarik. Luasnya bumi. Jadi pada waktu perjalanan ngamen kemarin, kami terus mencari info mengenai bagaimana cara kami mendapatkan visa. Tiap kota kami mencari soal info visa itu. Pada akhirnya kami mencoba pas sampai Jogja kemarin
untuk mencoba mendaftarkan visa lewat online. Meskipun kami nggak tahu bagaimana cara mendapatkan uang setelah visa itu berhasil kami dapatkan. Di tengah perjalanan kami pusing mencari visa itu, aku sempat kerja juga ke Lombok buat masak-masak di sana, cari uang buat tambahan bikin visa. Terus selang 2 minggu di situ, aku dapat kerjaan juga ke Aceh, lumayan buat nambahan visa kemarin. Habis itu kami jalan ke Jakarta buat titik akhir dari perjalanan ngamen kemarin, karena kami pikir Jakarta itu sebagai kota terakhir, karena di tengah ada tragedi yang menimpa Cianjur. Jadi kami agenda yang seharusnya kami lakukan, yang seharusnya kami adakan buat acara menambah uang visa buat kami, pada akhirnya kami mengisi acara di situ dengan tema donasi untuk korban Cianjur. Setelah kami selesai, waktu itu nyampe Bandung, ada info di situ. Ternyata visa online udah mulai dibuka. Di situ kami mulai iseng lagi buat daftar di sana. Pada akhirnya jarak 3 hari kami alhamdulillahnya udah mendapatkan visa itu. Jadi emang cukup kocak sih soal visa ini. Kami banting tulang, cari ide gimana biar bisa mendapatkan uang, badut kerja. Saya coba komunikasi dengan banyak orang untuk mencari peluang-peluang agar kami bisa mendapatkan bantuan untuk syarat-syarat untuk visa, semacam kenalan di Bangladesh atau kenalan di India. Terus juga sempat saya sendiri juga nyari-nyari biro jasa untuk pembuatan visa. Sampai pada akhirnya saya teringat sebuah buku, waktu itu buku Alaya, karangannya Daniel Mahendra, dan kebetulan Daniel Mahendra di bukunya itu menuliskan bahwa dia membuat visa ke Tibet itu melalui agen dan harganya itu tidak beda jauh. Jadi waktu itu saya sempat nyari agen, juga bertanya sama Daniel Mahendra. Nah pada satu sore Daniel Mahendra tiba-tiba ngirim link di Facebook untuk saya gitu kan. Nih cek link katanya. Itu di Facebook Backpacker Dunia. Ternyata ketika saya baca, ternyata visa online untuk Indonesia itu sudah dibuka tepat pada hari itu. Waktu itu badut lagi ada di Karawang waktu itu. Jadi sore itu saya buka laptop, coba iseng lihat website dari India, terus di sana visa online saya lihat negara Indonesia apakah benar sudah ada, dan ternyata ada. Lalu saya isi lah satu persatu, diisi waktu itu hari Jumat jam 5 sore. Isi, punya saya selesai, terus mendapatkan email dari kedutaan besar India bahwa akan dijawab 3 hari kemudian. Setelah maghrib waktu itu badut datang, "Dut, KTP semua sini kita bikin, kirim." Malah lebih kocaknya lagi, badut malam-malam waktu itu, Jumat malam sekitar jam 10-an. Isi, kirim. Waktu itu tidak berekspektasi banyak, karena yang pertama kami itu nggak punya data yang diminta. Jadi data yang diminta itu semacam tiket pesawat, booking hotel, rekening koran, dan lain sebagainya. Bahkan fast foto putih pun badut ngedit dulu di HP. Jadi kami cuma ngirim pas foto sama PDF dari visa, paspor saya dan badut. Jadi memang tidak berekspektasi banyak ketika itu. Dan pas hari Senin itu kami sedang ada di Cianjur di posko pengungsian. Pagi-pagi ada notifikasi di HP buka, ternyata bisa kami di ACC, dan itu untuk durasi selama 1 tahun dan multi entry. Jadi nah ketika mendapatkan visa ini, semangat yang tadinya anggaplah 25% itu mulai meningkat jadi 120%, lebih 100%. Jadi hari itu memang seperti mendapatkan sebuah hadiah besar, atau seperti menang lotre bahwa yes, visa India sudah di tangan dan India kami datang. Nah
Setelah kebahagiaan mendapatkan visa India, ternyata tidak berarti bahwa kami bisa langsung jalan gitu. Karena banyak variabel yang juga harus dipersiapkan. Pertama tentu saja biaya untuk keberangkatan. Karena dengan mendapatkannya visa India, kami harus menyusun konsep, menyusun strategi bagaimana nanti perjalanan ketika sudah dilanjutkan, karena posisi sepeda kami itu berada sekitar 500 km dari Bangkok. Jadi sepeda itu ada di Provinsi Chumpon. Dari Provinsi Chumpon ke Bangkok itu sekitar 500 km dan itu akan kami kayuh. Belum lagi yang menjadi pikiran bahwa pasti kondisi sepeda kami sudah mengalami beberapa kerusakan karena sudah disimpan dan tidak dipakai selama berbulan-bulan. Belum lagi ketika kami masuk Thailand, kami hanya punya waktu 40 hari. Dalam regulasi baru untuk masuk ke Thailand itu sekarang udah dikasih 40 hari. Kami hanya punya waktu 40 hari, dalam 40 hari ini kami harus segera keluar, entah itu ke Bangladesh atau India. Sementara Bangladesh kami sampai sekarang masih belum mendapatkan visa. Tapi kami sudah memikirkan beberapa opsi ketika visa Bangladesh tidak didapatkan pada titik waktu yang sudah kami tentukan. Jadi kami menentukan akhir Januari kami harus sudah jalan, ada atau tidak ada biaya, ada atau dapat atau tidak dapat visa Bangladesh. Nah, ketika sampai Thailand, kami melanjutkan perjalanan ke Bangkok dengan hanya punya waktu 40 hari. Di situ kami juga harus sudah bisa keluar dari sana, yaitu menuju Bangladesh atau India, dan itu juga membutuhkan biaya. Jadi kami menghitung-hitung biaya, ternyata cukup besar dan itu juga menjadi salah satu variabel tantangan bagi kami bagaimana caranya agar target kami Januari akhir bisa jalan, biaya bisa didapatkan, dan kami bisa melanjutkan ekspedisi garis langit yang tertunda sampai saat ini. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih aku mau ikut melanjutkan ekspedisi ini? Bagiku itu nggak ada alasan buatku untuk tidak mengikuti, karena perjuangan ini bukan perjuangan yang sebentar. Bagaimana teman-teman yang ada di Bandung bergerak dari tahun 2014, mereka berkampanye mengenai sadar kawasan. Jadi bicara soal ekspedisi garis langit, bukan cuma aku, bukan cuma Kidung, bukan cuma Aceh, bukan cuma Lana, bukan cuma Coki. Banyak orang-orang terlibat di dalam itu. Makanya aku nggak ada alasan buat nggak mengikuti ekspedisi ini. Mungkin bicara soal ketakutan yang aku pikirkan hanya satu. Ketika apa yang kami perjuangkan tidak ada yang meneruskan. Makanya dalam perjalanan kemarin kami memilih untuk beberapa etapa, salah satunya ya kami menyambangi Kalimantan, karena di Kalimantan ini kami belum pernah ada yang mengkampanyekan soal sadar kawasan di sana. Di beberapa kota kami mendapatkan nih bibit-bibit yang sebelumnya nggak tahu soal sadar kawasan. Akhirnya mereka tahu dan sekarang mereka mendukung dan mendoakan kami agar ekspedisi ini selesai. Ada tanggung jawab besar yang harus kami tuntaskan, karena jauh bahkan sebelum ekspedisi garis langit memulai perjalanannya pada tanggal 25 Februari 2021 sudah banyak orang-orang yang mendukung, mulai dari sepeda-sepeda yang memberikan donasi sepeda, memberikan donasi berupa spare part sepeda dengan membeli merchandise kami sebelum kami memulai ekspedisi. Belum lagi orang-orang yang kami temukan di perjalanan, kawan-kawan di daerah-daerah, di kota-kota yang membukakan ruang untuk kami melakukan diskusi, berjualan, ibu-ibu warung yang memberikan makanan gratis, bapak-bapak petani yang memberikan tempat tidurnya untuk kami, dan banyak hal-hal lain yang secara tidak langsung ketika mereka menolong kami ketika perjalanan di Indonesia, Malaysia atau Thailand, itu pasti dengan semangat atau doa agar kami bisa menyelesaikan ekspedisi ini.
Nah, jadi beban inilah juga yang menjadi satu variabel kenapa ekspedisi garis langit ini harus terus dilanjutkan walaupun dengan banyak dinamika, dengan keputusasaan, kekecewaan, dan lain-lainnya. Selain itu, ternyata ketika tim ekspedisi garis langit, khususnya saya sendiri, memilih tarik busur dan pulang ke Indonesia, ternyata banyak lagi tantangan-tantangan baru untuk menjaga kelestarian lingkungan yang bermunculan. Salah satunya tentu saja Bandung yang menjadi lokus di mana kami hidup juga ternyata masih belum lepas dan mungkin tidak akan pernah lepas dari intervensi-intervensi penguasa, pengusaha untuk terus mengeksploitasi itu. Jadi ketika gerakan kecil ini gagal, mereka mungkin akan bisa lebih tertawa gitu. Karena kami yakin sekecil-kecilnya semut, ketika dia menggigit itu akan tetap sakit. Jadi ketika gerakan ini terus ada, walaupun gerakan ini kecil, setidaknya kami tetap bisa memberikan dampak untuk menjaga atau tetap melestarikan hutan-hutan yang tersisa. Kami juga sudah terlalu banyak merelakan banyak hal, menyakiti banyak hal, orang-orang terdekat. Jadi ketika ekspedisi ini tidak selesai atau tidak sampai pada titik tujuannya, ini juga akan menjadi beban tersendiri untuk kami dan untuk saya pribadi. Jadi apapun hasilnya nanti, setidaknya kami bisa terus menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Karena banyak pepatah bilang, bukankah harga diri seorang laki-laki adalah menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat. Jadi kami juga harus menyelesaikan apa yang telah kami mulai, walaupun tentu saja banyak tantangan dan kami juga harus banyak merelakan. Dan sejak awal kami sudah tahu bahwa perjalanan ini akan jauh dari tepuk tangan. Dan selain itu, hal yang paling penting buat saya pribadi saat ini adalah ada dorongan personal juga yang menjadi semangat baru, semangat lebih untuk terus melanjutkan perjalanan ini, yaitu untuk menjaga kehidupan bagi anak-anak saya.